Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya mari kita flashback ke bab 904. Di mana kita tahu orang-orang yang berada di ruang konferensi keluarga Renza sangat ketakutan jika Tama sampai kembali ke keluarga Renza. Semua orang cemburu sampai mati. Jadi Tama telah berada di luar selama bertahun-tahun dan dia masih membawa kontrak pernikahan dengan keluarga Nona Gemagu. Ini terlalu membuat iri, bukan? Pada saat ini, Tuan Tua berdiri dengan penuh semangat dan berkata kepada Malik, "Malik, aku akan memberimu tugas. Aku tidak peduli apa yang kamu gunakan. Dalam waktu setengah tahun, Tama harus menceraikan wanita di Jakarta, dan kemudian kembali ke keluarga." Malik mengangguk, "Tuan, saya harus berusaha sekuat tenaga. Karena itu semua sangat sulit." Dia mencintai istrinya sepenuh hati. "Tapi tenanglah Tuan, aku akan berusaha." Anggota keluarga Renza lainnya kesal. Menurut tren saat ini, itu tergantung pada apakah Tuan Tua harus mendapatkan Tama kembali. Selain itu, begitu Tama kembali, dia kemungkinan besar akan menjadi menantu keluarga Gu, dan juga kemungkinan besar akan menjadi menantu keluarga Sucipto. Pada saat itu, dia telah menjadi orang sungguhan di keluarga Renza yang bisa memenuhi kebutuhan. Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima untuk sepupu lainnya. Tiba-tiba, semua orang mulai berpikir putus asa tentang tindakan balasan. Suasana hati Penatua Renza tiba-tiba menjadi cerah, dan dia sudah bisa menentukan bahwa kesempatan bagi keluarga Renza untuk lepas landas yang dikatakan oleh Tuan Tua adalah Tama. Ini segera menyelesaikan keraguan yang telah mengganggunya selama 4 tahun dan membuatnya merasa baik. Jadi dia tertawa, berdiri, dan berkata dengan keras, "Oke, hanya itu untuk hari ini di sini. Ayo akhiri pertemuannya." Ekspresi semua orang agak aneh, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun yang menentangnya. Tetapi setiap orang memiliki keraguan di hati mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka tidak ingin melihat Tama kembali ke keluarga Renza dengan profil tinggi. Setelah pertemuan berakhir, Malik kembali ke kantornya dan hanya duduk di kursinya. Dia menerima telepon dari Tama. Dengan kegembiraan di dalam hatinya, dia buru-buru mengangkat ke telepon dan bertanya dengan hormat, "Tuan, bagaimana kabarmu? Ada masalah apa Anda sampai menelepon saya?" Tama lalu bertanya, "Pelayan Malik, apakah bisa menurutmu untuk berbicara sekarang?" "Boleh, ya silahkan." Malik buru-buru berkata, "Saya di kantor saya sendiri. Ini sangat aman dan rahasia. Anda bisa mengatakan apa saja." Tama bersenandung, dan berkata dengan ringan, "Aku di Surabaya dan ingin melihatmu. Apakah kamu punya waktu?" Mendengar itu, kemudian bertanya dengan heran, "Tuan, apakah kamu sudah datang ke Surabaya?" "Kapan itu terjadi?" Tama berkata, "Aku telah di sini selama 2 hari, datang untuk melakukan beberapa hal. Sebelum kembali besok, aku ingin melihatmu sebelum aku pergi." Malik segera berkata, "Tidak apa-apa Tuan Muda. Tolong datanglah ke rumah teh cangkir panas di aula gedung Huguang." Tama berkata, "Oke, kalau begitu saya akan lewat sekarang." Malik lalu buru-buru berkata, "Saya akan segera berangkat." Huguang Guild Hall adalah bangunan dinasti Qing. Itu digunakan untuk menghibur orang-orang dari daerah Huguang yang pergi ke Surabaya untuk terburu-buru mengikuti ujian. Ini sedikit mirip dengan kantor dinasti Qing Huguang di Surabaya. Kemudian, secara bertahap berkembang menjadi orang Surabaya tua yang mendengarkan musik dan minum teh. Tempat yang bagus untuk jalan-jalan. Malik berinvestasi di sebuah kedai teh di Huguang Guild Hall. Rumah teh ini antik dan menawan. Malik sangat sering datang ke sini untuk beristirahat atau menjamu teman di hari kerja. Dengan status Malik saat ini sebagai kepala pelayan keluarga Renza, dia dianggap sebagai orang nomor 1 di Surabaya. Selain keluarga atas, para leluhur dari keluarga lain harus menghormati di depannya, sehingga bisnis kedai tehnya sangat baik. Banyak orang berpenampilan menarik ingin datang untuk bergabung. Ketika Tama tiba di aula gedung Huguang,
Malik sudah tiba lebih awal dan kini berada di depannya. Dia secara pribadi menyambutnya di pintu, melihat Tama datang dengan seorang wanita bertopeng, tertegun. Malik telah berkultivasi di Surabaya selama bertahun-tahun dan memiliki wawasan luar biasa tentang banyak hal. Dia hampir bisa melihat sekilas bahwa wanita bermasker yang datang bersama Tama adalah Gemma. Pada saat ini, Malik sangat senang dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan dan Nona Gemma, bagaimana kalian berdua bertemu?" Gemma tersenyum dan berkata, "Paman Malik, aku berpakaian seperti ini, dan aku tidak bisa bersembunyi darimu." Malik tersenyum dan berkata, "Nona Gemma memiliki karisma yang luar biasa. Bagaimana bisa masker itu menutupinya?" Setelah itu, Malik buru-buru berkata lagi, "Tuan muda Nona Gemma, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Mari ikuti saya ke halaman belakang." Hot Cup Tea House terbagi menjadi halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Semuanya adalah bangunan kayu antik yang khas. Ada juga panggung di dalamnya. Orang sering membicarakan crosstalk atau menyanyikan opera Peking di sini. Halaman depan dan halaman tengah sama-sama terbuka untuk dunia luar. Anggota kedai teh dapat mengonsumsi di sini, tetapi halaman belakangnya tidak terbuka untuk dunia luar. Ini adalah ruang pribadi Malik yang sangat rahasia. Malik dengan hormat mengundang Tama dan Gemma ke ruang tamu pribadi di halaman belakang. Setelah masuk, Malik segera mengalihkan perhatian semua staf layanan, secara pribadi mengundang Tama dan Gemma untuk duduk di sofa, dan pada saat yang sama secara pribadi menggunakan set teh yang berharga untuk membuat teh untuk keduanya. Setelah memberikan cangkir teh yang harum kepada mereka berdua, Malik tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan, saya benar-benar tidak tahu Anda datang ke Surabaya, dan Anda saat ini bersama Nona Gemma." Malik sebenarnya merindukan Tama bersedia kembali, dan dia juga menginginkan Tama datang bersama Gemma. Dia telah berada di Surabaya selama bertahun-tahun, dan dia mengetahui situasi keluarga Renza dan keluarga besar lainnya dengan sangat baik. Berdasarkan penguasaannya terhadap seluruh situasi keluarga Surabaya, dia merasa bahwa pilihan terbaik bagi Tama adalah menceraikan istrinya saat ini, dan kemudian meninggalkan kota Jakarta, dan kembali ke Surabaya, dan mendapatkan identitas tuan muda keluarga Renza. Lalu menikahi Gemma secara terbuka. Menurut Malik, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih cocok untuk Tama selain Gemma. Keduanya seperti layaknya pasangan yang dibuat di surga. Ini bukan hanya karena Tama dan Gemma awalnya memiliki kontrak pernikahan, tetapi juga karena Askara Gu adalah orang yang saleh, dan keluarga mereka memiliki 3 nilai cinta dan kebenaran. Lebih penting lagi, keluarga Gu memiliki kekuatan luar biasa dan hanya memiliki 1 anak perempuan. Jika Tama menikahi Gemma, itu sama saja dengan mengabaikan separuh dari kelompok keluarga Gu. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.